Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ranting dan underwriter dalam asuransi kesehatan. Baik, kita masuk pada metode renting dalam asuransi kesehatan. Renting adalah metode untuk menentukan premi asuransi yang harus dibebankan kepada calon nasabah individu atau kelompok. Terdapat 3 pendekatan dalam metode renting, yaitu yang pertama adalah community renting, merupakan metode peningkatan yang menetapkan seluruh anggota komunitas dalam satu kumpulan risiko. Dengan metode ini, satu kelompok akan mendapatkan hasil nilai premi yang sama. Kemudian adalah manual renting, merupakan metode renting menggunakan rate based atau dasar peningkatan berdasarkan karakteristik individu atau kelompok. Cara ini merupakan pendekatan yang sudah lama dilakukan dalam industri asuransi dan umumnya diterapkan pada calon nasabah individu. Kemudian yang ketiga adalah experience renting, merupakan metode renting yang menetapkan besarnya premium berdasarkan jumlah klaim saat ini atau sebelumnya dari suatu kelompok. Metode ini terdiri dari dua jenis, yaitu prospective experience renting, yaitu metode renting yang menetapkan perusahaan asuransi menghitung premi berdasarkan jumlah klaim yang sudah terjadi, dan retrospective experience renting, yaitu metode renting yang menetapkan calon nasabah penanggung sebagai atau seluruh risiko, biasanya diterapkan pada kelompok nasabah perusahaan besar. Kemudian kita masuk pada cara underwriter menilai risiko secara objektif. Objektif risk atau risiko objektif adalah variasi relatif atau perbedaan antara jumlah klaim aktual dengan klaim yang diharapkan, atau perbedaan antara risiko yang terjadi dengan risiko yang diharapkan. Pada hukum permintaan penawaran, objektif risk merupakan besar risiko pada sisi penawaran, sedangkan pada sisi permintaan adalah subjektif risk, yaitu risiko yang dipersiapkan oleh konsumen atau calon nasabah. Kemudian kita masuk pada peran medical underwriter. Medical underwriter adalah orang yang merekomendasikan apakah calon nasabah layak untuk masuk dalam produk asuransi jiwa atau tidak. Hal ini didasarkan pada kondisi kesehatan dari calon nasabah tersebut. Medical underwriter menjadi pihak yang mewajibkan calon nasabah untuk melakukan tes kesehatan sebelum menentukan besar premi yang harus dibayar kepada asuransi. Dengan demikian, pelaku utama tidak dapat menentukan identifikasi terhadap calon nasabah sendirian. Seorang medical underwriter berperan menyeleksi calon nasabah dalam beberapa faktor, mulai dari riwayat kesehatan, gaya hidup, kebutuhan kesehatan individu, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada faktor yang harus diperhatikan underwriter dalam menentukan premi asuransi kesehatan. Dalam asuransi kesehatan, medical underwriting yang akan menentukan besarnya premi atau iuran atau cakupan pelayanan bagi calon nasabah. Untuk menentukan premi asuransi kesehatan, terlebih dahulu underwriter harus melakukan identifikasi risiko. Setelah dilakukan identifikasi risiko, underwriter mengelompokkan calon nasabah ke dalam kategori risiko yang terdiri dari 4, yaitu baseline risk, substandard risk, standard risk, dan preferred risk. Kelompok yang dijadikan acuan dalam penentuan premi asuransi kesehatan adalah standard risk. Kelompok substandard risk akan menggunakan premi lebih besar dibandingkan standard risk. Sementara kelompok baseline risk memungkinkan besar ditolak sebagai calon nasabah. Pada kelompok preferred risk, kemungkinan premi lebih rendah, namun dalam praktiknya tetap dilaksanakan dengan kelompok standard risk. Baik, kita masuk pada baseline risk. Menurut penelitian, underwriter baseline risk adalah jenis risiko tertinggi yang dialami nasabah, dengan kemungkinan terjadi hampir mencapai 100% dalam angka waktu pendek. Contoh, calon nasabah asuransi dengan bonus usia 3 bulan. Namun, underwriter akan menolak sepenuhnya pengajuan asuransi dari nasabah seperti ini. Kemudian, substandard risk. Kriteria risiko kedua menurut underwriter adalah substandard risk, yaitu risiko tinggi tapi belum mencapai 100%. Di bidang asuransi kesehatan, kriteria substandard risk umumnya diberikan kepada nasabah dengan gaya hidup kurang sehat. Kemudian standar risk. Kriteria risiko asuransi yang ketiga adalah standar risk, yaitu nasabah yang memiliki risiko standar.
Jika calon peserta asuransi memiliki risiko standar, pengajuan asuransinya pun masih bisa dilakukan dengan cara yang cepat. Pasalnya, pihak underwriting meluluskan calon peserta asuransi dengan risiko standar pada umumnya. Besaran premi atau kontribusi pun terhitung normal. Kemudian, yang keempat adalah preferred risk. Kriteria terakhir risiko menurut underwriter asuransi adalah preferred risk, yaitu nasabah dengan risiko terendah. Proses underwriting untuk nasabah yang dengan tingkat risiko ini biasanya lebih mudah dan cepat. Contoh nasabah dengan preferred risk, misalnya nasabah asuransi pendidikan tinggi yang anaknya masih balita, asuransi jiwa bagi remaja, dan sebagainya. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.